Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Materi kita hari ini adalah perhitungan biaya material handling dengan menggunakan metode heuristik. Tapi sebelum ke sana akan saya beri pengantar video begitu supaya nanti Anda saat membaca artikelnya, bab yang saya biasa kirimkan kepada Anda tidak kaget gitu. Apa? Kalau saya seorang manajer sebuah perusahaan, sebuah pabrik gitu. Saya punya pabrik di Semarang, sementara saya memiliki gudang di Magelang gitu. Berapa ongkos angkut pemindahan material yang harus saya keluarkan kalau ternyata saya saat memindahkan material tersebut membutuhkan sekitar 5 kali bolak-balik Magelang Semarang dari gudang ke pabrik gitu. Mestinya untuk menghitungnya formulanya gampang sekali, adalah perkalian antara jarak, oke, terus dikalikan frekuensi, ya enggak, saya kalikan dengan biayanya. Jadi kalau ternyata tadi saya bilang 5 kali begitu, terus kemudian kalau ternyata jarak antara gudang sampai pabrik, katakan Magelang Semarang 75 kilo gitu, 75. Terus kemudian karena kita bolak-baliknya sampai 5 kali untuk selesai memindahkan seluruh materialnya, terus saya kalikan 5, terus kemudian saya kalikan berapa ongkos atau biaya per unit. Kalau dalam hal ini berapa biaya per kilometernya untuk memindahkan bahan tersebut. Misalnya per kilometernya kok 500 rupiah misalnya, ya sudah, Anda tinggal kalikan berapa biaya pemindahan material atau pemindahan bahan dari gudang ke pabrik. Nah, itu yang akan melandasi beberapa materi kita di pertemuan yang akan datang. Nah, ada hal lain yang harus Anda perhatikan juga. Kalau jelas ini antar kota pemindahan bahannya sudah jelas. Nah, sekarang kalau pemindahan materialnya atau material handling cost-nya dilakukan di dalam satu areal begitu. Saya sudah punya contoh begini. Saya punya sebuah denah pabrik gitu. Oke. Pabrik tersebut kurang munggah sidik. Pabrik tersebut ternyata terdiri dari 3 unit. Begitu. Unitnya adalah unit A, B, dan C. Begitu. Berapa jarak pemindahan material dari unit A ke B, B ke C? Pada pagi hari ini. Jadi materi ini pagi hari, tapi ini syutingnya siang hari. Jadi tetap pada pagi hari ini akan saya terangkan 2 metode menghitung jarak antara satu unit ke unit lain dalam satu areal. Materi perhitungan jarak ini tadi saya bilang ada 2 metode. Yang pertama adalah metode atau cara Euklidian, dan yang kedua adalah rektilinear. Oke. Apa itu Euklidian dan rektilinear? Euklidian itu adalah jarak terpendek dari 2 titik pusat. Oke. Titik pusat atau titik berat sebuah bidang. Nah, kalau Anda ternyata di dalam satu ruangan, satu areal pabrik kok terdiri dari 3 unit seperti ini, Anda anggap unit-unit tersebut sebagai sebuah bidang datar begitu. A-nya ternyata bentuknya seperti ini, persegi, B-nya bentuknya seperti ini, tidak teratur, dan C juga bentuknya segitiga. Nanti Anda bisa menggunakan ilmu yang sudah Anda pelajari di sebelumnya,
matriks row vektor kalau tidak salah kita, dan mekanika teknik, mestinya di mekanika teknik juga diajari bagaimana cara menentukan titik berat sebuah bidang. Kalau bidangnya teratur ini gampang saja, Anda tinggal menarik sisi diagonalnya begitu sehingga kita ketemu titik pusatnya, titik potongnya itu adalah titik pusat atau titik berat bidang A gitu. Kita lihat saja koordinatnya berapa. Nih 1 loro 3 4 5 6 7 8 setengah, ya kan? X-nya 8, kelihatan? 8,5. Sekarang Y-nya biro 5 6 7 8 setengah. Sehingga 8,5 kali 8,5. Bisa diterima? Oh sorry, 8,5, 8,5 di mana ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Bisa diterima? Nah, sekarang kalau bidangnya tidak teratur seperti ini bagaimana? Anda bisa membagi bidang ini menjadi bidang yang teratur begitu. Kalau Anda lihat gambar ini seolah-olah saya bisa bagi dua seperti ini atau seperti ini. Silahkan yang mana. Saya tadi sudah orek-orek dulu begitu. Saya membaginya seperti ini. Oke. Kalau sudah sama caranya, kita tentukan titik berat masing-masing. Oke, di sini menceng yang kudune persis nang kene wong loro ya loro. Begitu ini juga begitu. Masing-masing. Oke. Kalau sudah dari titik berat masing-masing bidang ini kita rata-rata. Mestinya ini songo, dhuwurnya ya, iki songo, iki itu tambah songo, mestinya 16 dibagi 2, berarti rata-ratanya 8. Kira-kira ada di sini. Ini adalah titik beratnya. Kita rata-rata. Terus X-nya juga begitu. Ini 1, ini 2. Berarti rata-ratanya adalah 1,5, sehingga titik beratnya adalah 1,5,8. Saya terima. Lama. Kalau segitiga, oke, dulu saya terangkan. Mestinya di mekanika juga pernah diterangkan. Kalau segitiga bagaimana? Anda bagi setiap sisinya menjadi 2 sisi sama besar begitu, terus kemudian dihubungkan dengan sudut sehadapnya gitu. Ini mungkin SD kalian sudah mempelajari dulu. SD aku yang mempelajari titik berat gravitasi saat SD kurang gawean. Ini juga begitu, Anda bisa tentukan nanti lebih tepatnya lagi, tapi ini kira-kira 1 2 3 4 5 setengah. Oke, 1,5 berarti 5,5,1,5. Bisa diterima? Nah, itu cara menentukan titik berat. Nanti saya minta Anda untuk mempelajari bagaimana cara mencari titik berat bidang-bidang yang berbeda. Begitu ada setengah lingkaran atau mungkin lingkaran atau dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah, bagaimana cara menentukan jaraknya? Kita sudah tentukan jarak masing-masing. Ini titik beratnya, ini juga titik beratnya, ini juga titik beratnya. Nah, cara yang pertama adalah cara Euklidian. Tadi saya bilang bahwa cara Euklidian itu adalah jarak terpendek antara dua titik berat dua buah bidang. Begitu. Nah, sudah terpendeknya mana? Begitu. Ini tekan ini. Kita bisa menggunakan Pythagoras. Kalau ini saya tarik garis ketoknya seolah-olah ada garis segini. Ini saya beri nama P, ini saya beri nama Q, ini saya beri nama R. Itu tak gambar saya sederhanakan di sini. P, Q, R. Tinggi P itu hanya setengah. Panjangnya QR itu seko 1,5 tekan 8,5. Berarti panjangnya berapa? 7. Nah, dengan Pythagoras Anda bisa mencari berapa panjangnya RP. Itu adalah jarak bidang RP. Oke. Kalau sudah RP gitu ya, ada beri nama RP. Kalau sudah jarak antara bidang B, bidang B terhadap C gitu. Sama saja, titik ini R ini saya tarik garis lurus tengah sini.
Nah, metode Euklidian ini sangat cocok digunakan di dalam satu areal pabrik yang tanpa skat, begitu, yang kita memang bisa mencari jarak terpendek dari unit-unit yang berada di dalam pabrik tersebut. Karena nanti ada yang pabrik ada skat-skatnya, sudah menggunakan cara yang lain, cara yang kedua nanti akan saya terangkan. Nah, sekarang yang mencari jarak antara unit B dan C dulu. Di sini tadi sudah ketemu, ini juga sudah ketemu. Katakan EQR, EQS misalnya ya. Saya bikin garis bantu begitu, saya tarik ke sini, gitu sampai di sini, begitu. Misalnya ini T, saya sederhanakan di sini. Ini R, ini S, ini T. Oke. Sekarang tingginya T dulu. Tingginya T seko 1,5 nyang 8 berapa? 1,5 nyang 8 6,5. Ya. Sekarang panjangnya TS seko 1,5 nyang 5,5 berarti piro 4. Dengan menggunakan Pythagoras, Anda sudah bisa mencari berapa panjang RS, di mana panjang RS ini adalah jarak antara unit B ke unit C. Bisa diterima? Nah, sekarang bagaimana dengan C ke A? Oke, ini juga sama. Ini sudah ada S, ini sudah ada P, begitu. Saya tarik garis lurus, saya beri garis bantu. Misalnya ini saya beri nama U, misalnya saya sederhanakan di sini. Ini segitiga P, S, dan U. Sekarang panjang S ke U-nya, oke. Iki X-nya sekos 5,5 tekan 8,5 berarti iki 4. Terus tingginya U sekos 1,5 yang 8,5 berarti piro 7 begitu. Dengan Pythagoras Anda bisa mencari berapa panjang. Bisa diterima? Itu kalau menggunakan metode Euklidian. Nah, sekarang kalau menggunakan metode rektilinear bagaimana? Rektilinear itu sama, mungkin kita menggunakan bidang acuan pusat gravitasi, tetapi kita tidak menggunakan jarak terpendek. Kenapa? Karena mungkin di dalam pabrik antara A dan B ada skatnya. Oke, antara B dan C juga ada skatnya, sehingga kita harus mencari daerah yang aman begitu. Misalnya di sini kok antara A dan B ono sekate neng kene, misalnya ini adalah blok skat. Oke, yang membatasi unit A dan B. Terus kemudian antara B dan C juga begitu. Ada bloknya di sini misalnya yang membatasinya. Dan antara C dan A juga begitu. Ada bloknya atau skatnya yang membatasinya, yang tidak memungkinkan kita menggunakan tidak memungkinkan menggunakan metode Euklidian. Nah, terus bagaimana? Tetap menggunakan prinsip terdekat, tetapi kita melipir kalau bahasa Jawa nih. Misalnya dari A ke B. Oke, misal bagaimana sih caranya? Ya gitu kan, kene di C. Oke, baru ke sana. Oke, baru ke sini. Nah, Anda bisa hitung jaraknya. Iki mau 8,5 tekan 10 1,5. Iki 8 tekan 10 loro, ya kan? Loro karo 1,5 3,5. Oke, seko kene tekan kene iki 1,5 tekan 8,5 berarti 7 tambah 3,5 berarti jawabannya adalah 10,5. Jarak A antara A dan B adalah 10,5. Bagaimana dengan jarak B ke C? Sama, dari titik pusatnya kita bisa tarik begitu. Kalau ternyata kita harus melewati sini, itu apa-apa, diikuti saja. Tetap menggunakan prinsip yang terdekat, tapi tidak bisa langsung begitu karena ada pembatasnya. Nah, terus mungkin ya, silahkan nanti Anda bisa mencari mana yang paling dekat, tapi saya akan melipirnya ke arah sana. Ke sini dulu, ini panjangnya 1,5, terus baru ke sini, oke, baru ke sini. Ini panjangnya 1,5, iki mau 1,5 tekan 8. 1,5 tekan 8 berarti 6,5. Ya apa ya? 6,5 karo 5,5. Ya, karo 5,5. 1,5 karo 5,5 wis 7 karo 6,5 wis 13,5. Sehingga BC adalah 13,5 jamnya begitu.
Nah, sekarang dari A ke C berapa? Dari A ke C sama seperti tadi, saya melipirnya dari sini ke sini. Oke. Melipir tekan kono karena mungkin di sini juga ada batasnya. Tetap dari sini sampai sana. 5,5 tekan 10 berarti ki 4,5. Oke. Dari sini sampai sini saka 1,5 tekan 8,5 ini pitu terus balik ke sini, ini juga 1,5. 1,5 karo 4,5 6 karo pitu ini 13. Bisa diterima? Nah, setelah Anda bisa mencari jaraknya menggunakan dua metode tadi, Anda bisa susun jarak tersebut dalam tabel. Oke, mungkin dulu di TTC, di APK analisis perencanaan kerja mungkin sudah diterangkan juga, atau mungkin saat PTI apa yang disebut dengan from to chart. Apa itu from to chart? Ya adalah carta atau bahkan yang menunjukkan jarak dari satu titik ke titik lain. Anda buat seperti ini begitu karena di sini ada 3 departemen atau 3 unit. Saya bagi menjadi A, B, C. Ini juga begitu. A, B, C. Terus kemudian Anda bagi ini from to. Sehingga dari A ke A, dari A ke B, dari A ke C dan seterusnya. Tinggal kita masukkan hasil kita tadi. Dari A ke A-nya mestinya ora ono, dari A ke B-nya mestinya 10,5, dari A ke C-nya adalah 13. Dari B ke A-nya sama 10,5, dari B ke B-nya enggak ada. Sekarang dari B ke C-nya adalah 13,5. Dari A ke C-nya adalah 13, dari B ke C 13,5, dari C ke C-nya tidak ada. Bagi peta yang tidak ada arahnya, kuwi piye? Antarane A yang B atau B neng A kuwi padha wae, bolak-balik jaraknya sama begitu. Karena kalau kita bicara dari Magelang ke Semarang dan dari Semarang ke Magelang mungkin jaraknya akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena jalur yang dilalui berbeda mungkin begitu. Kalau di dalam pabrik karena bolak-baliknya sama. Seandainya ini dibikin matriks, oke, ini saya hilangi AB ini terus tak kayak matriks seperti ini. Oke. Ini baris iki dengan kolom iki atau kolom manapun dengan baris manapun pasti akan sama. Dengan kata lain, kalau ini dibikin matriksnya adalah A, maka A akan sama dengan A transposnya. Anda buka lagi catatan semester 3 tentang matriks ruang vektor. Bisa diterima? Ada pertanyaan sampai di sini? Ini adalah sekelumit pengantar untuk nanti sampai ke bab selanjutnya. Di bab selanjutnya ada beberapa metode tentang perhitungan biaya material handling yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Anda coba pahami, terus kemudian Anda coba lakukan metode-metode tersebut dengan melalui tugas yang harus Anda kerjakan. Saya terima. Ada pertanyaan? Seperti biasa, kalau ada pertanyaan tulis di chat box atau PMBA saya. Oke, tetap semangat kuliah daring, tetap berdoa untuk keselamatan dan kesembuhan bumi ini. Saya tahan sampai di sini, kita ketemu lagi di video yang akan datang. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.